Maybe. Iya. Jadi ada perempuan, namanya kita sebut aja Miska. Jadi ada satu cerita tentang dia yang bikin hidupnya berubah drastis setelah dia ikut acara sekolah di luar tahun 2022 kemarin. Miska ini tuh kelas 11 SMA. Waktu itu sekolahnya tuh ngadain acara belajar di luar. Jadi ada 2 tempat yang mereka datengin. Salah satunya Museum Geologi. Kejadian itu ada di Bandung. Dan mungkin buat sebagian orang yang gak kenal dan tahu daerah Bandung udah gak asing lagi sama tempat ini. Dan kejadian itu tuh di Taman Hutan Juanda atau bisa dikenal sebagai Tahura. Nah, waktu kesana Miska tuh lagi dapat hari pertama. Dan kebetulan juga museum dan Tahura itu baru beroperasi lagi setelah 2 tahun tutup karena COVID. Awalnya tuh Miska ngerasa biasa aja, kayak gak ngerasain hal-hal aneh. Tapi kata teman-temannya Miska, pas mereka datang di tempat yang pertama, Museum Geologi itu, mukanya Miska tuh berubah jadi sedikit layu dan auranya tuh katanya gak menarik. Pokoknya raut wajahnya tuh kelihatan jelek gitu. Udah tuh beberapa jam mereka di situ, kurang lebih jam 11 siang mereka lanjut ke destinasi kedua. Miska tuh di situ masih ngerasa aman-aman aja. Terus akhirnya dia masuklah sama teman-temannya tanpa didampingin sama guru. Beberapa menit setelah jalan lumayan jauh, tiba-tiba tuh hujan deras banget. Dan posisinya di taman itu tuh cuma sekolah Miska doang yang datang ke sana. Miska sama temennya tuh neduh di tempat yang banyak pohon dan lumayan gelap. Dan setelah hujannya reda, Miska lanjutlah buat ke arah gua Jepang dan Belanda. Nah, pas udah sampai ke gua Belanda, di situ Miska tuh ngerasa sedikit mulai ngerasain hal-hal aneh. Dia tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin dia dari belakang. Tapi pas dia nengok tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, pas Miska lagi ngomong sama temennya, di situ teman-temannya tuh tiba-tiba bilang, "Kok muka lo pucat sih? Lo sakit ya?" Miska bingung tuh di situ. Tapi akhirnya dia lanjutin lah perjalanannya tuh ke dalam gua Jepangnya dulu. Dan setelah masuk ke dalam gua, gak lama dari situ, Miska tuh ngedenger kayak ada suara anak kecil. Terus anak kecilnya itu tuh lagi nangis. Dan suaranya tuh kayak suara-suara yang kesakitan gitu. Dari sudut lorong gua, Miska tuh ngeliat sosok anak kecil itu tuh mukanya cantik, baik, mirip kayak anak Belanda gitu. Si anak Belandanya ini tuh katanya teriak-teriak, merintih kesakitan kayak minta tolong gitu. Terus karena si Miska takut, jadi Miska tuh ngomong, "Udah dong, jangan ganggu gue mau pulang." Terus gak lama dari sosok itu kelihatan, sekelebat tuh ada bayangan hitam yang lewat. Dan si Miska tuh ngedenger ada suara langkah kaki juga. Tapi pas dia nanya-nanya ke temennya, gak ada yang denger sama sekali tuh. Mereka cuma bilang, "Mungkin lo kecapean kali, karena dari tadi kan kata teman-temannya juga mukanya pucet kan." Tapi tiba-tiba si Miska ini tuh nyium bau amis darah nyengat banget. Dan di situ si Miska nih mulai takut banget nih. Dia langsung megangin temennya tuh biar gak ketinggalan rombongan. Dan pas akhirnya mereka keluar gua Jepang, Miska tuh sekelibat ngelihat bayangan putih yang lumayan jelas banget. Tapi pas ditanya lagi ke temennya nih, temennya gak lihat lagi. Sosoknya banyak banget ya? Banyak banget Moy. Nah mulai nih dari kejadian itu, si Miska udah mulai ngerasa nih, ini udah banyak banget yang ngeganggu dia. Tapi di situ dia tuh ngerasa lagi tuh punggungnya tuh kerasa berat. Dan dia tuh jadi sering ngelamun, walaupun posisinya dia tuh sambil jalan buat ke gua Belanda. Dan di situ karena kondisinya lagi habis hujan, jadi tuh suasananya jadi kayak lebih mencekam gitu. Akhirnya nyampe lah tuh mereka ke gua Belanda. Miska masuk tuh ke sana rame-rame sama temen-temennya. Nah kebetulan temen-temen yang datang ke situ kayak pada teriak-teriak dan gak ngejaga sikap gitu, kayak sembarangan lah. Pas masuk di dalam gua itu juga, sesekali Miska tuh nyobalah nengok ke atas, terus nengok ke belakang, karena emang dia tuh dari tadi ngerasa ada yang ngikutin di belakang kan. Tapi untungnya tuh nggak ada apa-apa. Di situ sebenarnya dia udah mulai takut nih, tapi dia nyoba ngalihin lah, dia main HP aja tuh. Tapi tiba-tiba dia tuh ngerasa merinding, karena dia ngerasa di depan mukanya dia tiba-tiba tuh kayak ada rambut yang ngibas ke muka gitu. Dan pas si Miska ngeliat atas Moibi, dia tuh ngeliat jelas banget ada noni Belanda yang rambutnya tuh dikuncir satu, tapi dia tuh nunduk terus ngibas-ngibasin rambutnya ke bawah, ke mukanya si Miska itu.
Miska langsung lari lah tuh ke arah temen-temennya dia. Dia udah takut banget. Tapi pas sambil dia nengok ke belakang ngelihat si sosok yang tadi, gak ada lagi sosoknya. Nah akhirnya ya udahlah tuh, dia langsung cepet-cepet jalan mau ke pintu keluar. Tapi tiba-tiba pas dia di pintu keluar itu, si Miska tuh nangis, terus teriak-teriak. Dia ngomong gak mau pulang, maunya di sini aja. Miskanya. Hah? Nah pas udah ngomong kayak gitu, si Miska tuh tiba-tiba jongkok nyender ke tembok gua sambil nangis kenceng banget. Terus akhirnya ditarik-tarik lah sama teman-temannya buat langsung keluar dari gua kan. Nah udah tuh, terus si Miska udah sadar, dia balik lagi lah ke bisnya. Pas si Miska lagi naik ke bis, tiba-tiba banget Bi, dia nangis sekenceng-kencengnya sambil teriak-teriak pakai bahasa Sunda yang artinya tuh gak mau pulang, pengen di sini aja, tapi mau bawa anak ini. Jadi dia sambil nangis sambil ngomongin kayak gitu terus berkali-kali. Pokoknya di bis itu tuh bener-bener jadi rame banget karena ngeliatin si Miska ini kan. Dan pas nyampe di sekolah, Miska tuh masih dalam keadaan nangis. Udah tuh abis itu si Miska pulang, dan begitu sampai rumah dia masih nangis lagi gak berhenti. Dan dia cuma teriak-teriak pengen balik lagi ke Tahura itu. Selama 4 hari berturut-turut, pokoknya tuh si Miska bener-bener gak berhenti nangis. Dan pas nangis bener-bener sama, dia ngucapin hal-hal yang sama lagi selama 4 hari. Bayangin deh. Dan itu selalu kejadian sampai sebulan lebih. Wow. Dan singkat cerita Bi, waktu si Miska sama mamanya lagi tidur, tiba-tiba mereka tuh kebangun dengan mimpi yang mirip. Jadi kalau Miska, dia tuh mimpi kalau di luar tuh ada 2 noni Belanda dan segerombolan anak-anak yang lagi ngelingker main sambil ketawa-tawa. Nah sedangkan mamanya mimpi kalau di kamar mandi tuh ada kakek-kakek yang putih panjang rambutnya, pakai baju hitam, terus lagi marah-marah di kamar mandi sambil duduk di meja. Nah di sini keluarganya Miska tuh udah ngerasa kalau keadaan tuh udah makin gak beres kan. Ditambah kayak barang-barang di rumahnya mereka tuh suka geser-geser sendiri, suka berisik sendiri. Dan adanya Miska yang tadinya gak percaya sama keadaan yang ada di rumahnya, ini tuh dia jadi percaya karena suara-suara yang ada tuh kenceng banget dan nyata banget. Di situ akhirnya papanya si Miska nih mulai ngerasa kayak semua tuh gak beres, dan dia tuh mutusin buat pindah kamar aja. Akhirnya mereka tidurlah sekeluarga berempat tuh di satu kamar. Dan si papanya tuh karena ngerasa ini udah gak beres, dia nelfon lah ke saudaranya, mau nanya-nanya lah ini untuk solusinya tuh gimana. Tapi ternyata hal ini tuh gak cuma terjadi di Miska. Nah sekitar jam 5:30 waktu pas mau menjelang maghrib, si abangnya Miska ini tuh lagi nongkrong sama teman-temannya di tongkrongannya dia kayak di warung gitulah. Terus di situ tiba-tiba si abangnya ini tuh ngeliat ada perempuan kayak noni Belanda gitu dan kayak cantik gitu. Terus tiba-tiba si noninya ini tuh ngelambain tangan ke abangnya Miska. Nah tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba si abangnya Miska ini tuh ngelambain tangan balik. Udahlah, tapi di situ tuh si abangnya tuh ngomong-ngomong lah sama temen tongkrongannya juga. Nah tapi si bapak-bapak yang jaga warung itu tiba-tiba tuh langsung nunjuk ke arah abangnya Miska, terus bilang ke abangnya, "Lo bawa cewek mana tuh? Cakep banget kalau dilihat dari jauh, tapi kalau dilihat dari dekat mukanya hancur." Di situ abangnya kaget banget lah dan nanya lah ke bapak ini, "Ih mana ada pak, saya nggak pernah bawa cewek, apalagi yang kayak dibilang sama bapak." Jadi emang si bapak warung ini tuh indigo Bi. Nah singkat cerita, si abangnya ini tuh sering banget lah nongkrong di warung deket rumahnya ini. Pas malamnya si abangnya ini yang lagi main, dia tuh ketemu lagi nih sama si bapak penjaga warung ini. Terus tiba-tiba si bapaknya ini tuh ngomong ke si abangnya Miska, "Itu tuh cewek, kalau lo mau tahu, cewek yang kemarin tuh dia keturunan dari Belanda. Dan kenapa dia bisa ngikutin lo ke sini? Karena dia tuh suka sama lo. Dan kalau lo nggak misahin diri sama dia, itu lama-lama lo nggak akan dapet jodoh." Jadi tuh kayak si perempuan itu mau nutup jodohnya si abangnya Miska gitu. Di situ sebenarnya abangnya tuh kayak ya udah percaya nggak percaya aja, namanya juga didatengin mulu kan. Nah pas si abangnya nengok badan ke belakang, tiba-tiba si cewek yang tadi lagi diomongin ini tuh muncul cuma jarak kayak sekitar 3 meter. Terus si cewek ini tuh ngeliatin si abangnya sambil berdiri. Dan di situ si abang ini mulai beranilah untuk ceritain apa yang dia lihat sama si bapak-bapak warung itu. "Pak bener pak, kata bapak, si cewek ini masih ngikutin saya." Terus habis itu si bapaknya ngomong lah, "Itu udah diikutin berapa kali?"
si abangnya ngomong, adalah sampai 5 kalian lah pak, cuma itu sekedap mata doang. Terus akhirnya si bapaknya itu ngomong, itu kalau misalkan gak dipisahin bakalan lebih parah lagi nanti. Coba ikut saya aja biar saya bantu. Akhirnya mau dibantu nih sama si bapak warung itu. Akhirnya gak lama dibawalah nih si abangnya ke rumah temennya. Mau dibantuin tuh dia buat misahin sama si cewek ini. Nah pas si bapaknya ini lagi pengen misahin dia sama si cewek ini, tiba-tiba pas abangnya Miska nengok ke samping, muka si perempuan ini tuh udah ada di sampingnya abangnya itu. Di situ abangnya tuh bener-bener kaget karena dia tuh nggak ngebayangin kan bentuk mukanya tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi ternyata bentuk muka tuh hancur kayak dilindas truk, matanya copot satu, terus dipegang pakai tangannya sendiri di mata kirinya itu, dan mata kanannya tuh kayak turun copot ke bawah gitu. Si bapak itu di situ ngomong, dia jangan takut dek, dia nggak bakal ngikutin kamu, dia cuma ngejagain kamu dari belakang. Terus akhirnya 10 menitan dipisahin, akhirnya berhasil tuh. Cuma ada satu lagi katanya, dek ini yang cewek udah saya pisahin, tapi ada satu lagi yang ngikutin kamu. Siapa ya pak, boleh dijelasin lebih detail nggak? Terus si bapak itu bilang, nggak cuma kamu yang diikutin, tapi adik kamu juga diikutin, si Miska. Nah menurut bapak ini, awalnya si noni Belanda itu tuh ngikutin si Miska sama satu makhluk lagi dia bawa. Tapi si noni Belanda ini tuh akhirnya nempel sama abangnya Miska karena dia suka nih sama abangnya. Dan satu makhluk lagi sukanya sama si Miska ini. Si sosok ini tuh pengennya Miska ngikut ke tempatnya di gua Belanda dan gua Jepang itu. Singkat cerita, si Miska juga dibawalah ke bapak warung ini karena udah hampir sebulan lebih. Kadang-kadang si Miska nih masih suka nangis-nangis sendiri gak jelas. Tapi untungnya sekarang tuh udah gak diikutin lagi. Cuma si Miska tuh jadi sensitif dan kadang tuh suka jadi bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Berarti yang dari awalnya cuman si Miska diikutin, karena diikutin sampai rumah kali ya, makanya dia ngeliat ternyata abangnya Miska juga dalam tanda kutip jadi sasaran si sosok ini ya. Iya, dan ternyata sosok yang ngikutin Miska sampai rumah tuh nggak cuma satu sosok doang, Muy. Malah jadi 2 sosok. Kayaknya sih bener ya, teror-teror dari masa lalu tuh emang masih bergentayangan sampai sekarang. Gua nggak tahu apakah mereka tuh mau nyampein pesan ke orang-orang di zaman sekarang, atau ya memang masih gentayangan aja karena belum tenang arwahnya. Ya kalau memang ternyata teror-teror itu masih ada, kita jadi tahu sih, bisa jadi hal itu emang kejadian di masa lalu. Karena kan gak ada di buku sejarah ya. Binat, gue yakin kita semua pasti pernah lihat lah gimana cara nelayan nyari ikan di laut. Atau bahkan kayak orang-orang naik perahu buat transportasi nyebrangin pulau gitu kan. Nah tapi kalau ada yang ngomongin laut, gue yakin ada satu hal yang kita belum tahu. Bahkan gue sendiri pun baru tahu setelah gue dapet cerita ini, yaitu tentang cerita hantu laut. Hantu laut? Hantu laut. Oke. Katanya bahkan sosok-sosok hantu laut ini pun jauh lebih kejam dibanding sama hantu daratan. Ini cerita tentang 2 nelayan Jepara yang nyasar ke salah satu sudut Karimun Jawa, yang bahkan sampai sekarang nggak ada yang tahu letak tempatnya tuh di mana. Dan ini udah jadi kayak urban legend gitu di daerah sana. Jadi cerita ini dialamin sama 2 nelayan Jepara, sebut aja namanya Isal sama Bayu. Bisa dibilang mereka tuh nelayan-nelayan junior lah. Intinya suatu hari si Isal ini ngide pengen nyari ikan sore-sore. Diajaklah temannya si Bayu ini. Harusnya di hari itu tuh emang gak ada jadwal buat ke laut, soalnya stok ikan yang didapat sebelumnya tuh udah rame, udah banyak gitu, dan udah bisa dibawa ke pasar. Jadi belum terlalu butuh banget lah ke laut lagi. Kalau misalnya mereka berdua mau izin ke orang tuanya, pasti dilarang. Makanya niat mereka nih sebenarnya akhirnya diem-diem tuh minjem perahu buat ke laut gitu. Sebenarnya di sini tuh Bayu masih agak kayak setengah hati gitu buat mengiyakan ajakannya si Isal, karena ya sesimpel dia tuh takut karena nggak ada nelayan senior yang pertama, yang kedua belum izin orang tua, takutnya kan kejadian yang nggak enak gitu loh. Nah tapi pas mereka dapat perahu terus coba buat ke pesisir pantai, mereka kan cuma berdua ya. Katanya perahu yang di pinggir laut itu tuh kayak nggak berat gitu Binat, kayak enteng gitu. Nah kan orang-orang biasa kan kayak ngedorong perahunya buat masuk ke laut gitu kan. Nah ini masih anak-anak kecil gitu, dia ngerasa kayak nggak berat. Pas mereka lagi ngedorong dan mereka ngeliat ke belakang, Bayu tuh ngeh, oh ternyata pantas aja enteng. Soalnya di sisi belakang perahu ada orang kulitnya hitam, badannya kayak kekar botak gitu, senyum sambil ngebantu ngedorong perahunya. Bayu ngerasa nggak aneh karena Bayu ngerasa juga kayak, oh dibantuin nih sama orang ini gitu. Walaupun orang ini nggak tahu siapa ya, mungkin bisa jadi dia tuh ABK gitu karena badannya gede kan. Udah tuh perahu udah makin
tengah. Isal sama Bayu buru-buru naik ke atas perahunya. Udah tuh makin ke dalam. Nah tapi pas Bayu nengok ke belakang, tau gak Bi, Nat? Katanya si orang yang hitam itu masih ngedorong perahunya sambil senyum. Padahal ini tuh udah mau ke tengah perairan. Oh, Jadi Bayu tuh bisa ngelihat kalau sosok ini tuh lagi ngedorong, badannya udah ke dalam air, Bi, Nat. anjir. Ngedorong sampai lama-lama tiba-tiba ngilang aja ke tengah laut. Anjing, jadi kayak sisa kelihatan palanya doang di atas air. Iya, Tapi masih senyum. iya. Anjing. Gila kan? Nah gara-gara sosok ini Bayu tuh bengong ya sepanjang jalan. Diajak ngobrol sama Isal nggak jawab, diajak mancing ikan juga diem aja. Pokoknya beneran bengong doang, Bi, Nat. Dan ternyata kalau lagi di atas perahu atau di tengah laut itu, kita tuh nggak boleh ngelamun. Karena kalau ngelamun katanya tuh gampang buat diganggu sama sosok laut atau sosok setan yang berlalu lalang di laut itu. Oke. Apalagi waktu pas maghrib. Ya ketahuan lah kalau maghrib kan setannya keluar semua gitu kan. Iya. Baru juga dibilang kayak gitu. Anjir bener-bener tiba-tiba ada kayak angin kenceng banget. Dan dari kejauhan mereka dengar kayak ada suara klakson kapal bunyi 5 kali gitu, Bi, Nat, kayak tot tot. Pokoknya 5 kali lah gitu. Kalau nggak salah ya, arti dari klakson yang banyak itu katanya ada kapal lain yang ngerasa curiga atau keganggu sama kapal yang di sekitar dia. Nah dengar kayak gitu, Isal sama Bayu langsung nunduk tuh, ngumpet ke dalam perahunya karena mereka takut ketahuan kan. Udah lama-lama nunduk sampai akhirnya udah nggak kedengeran klaksonnya. Si Isal ngintip nih, coba buat naikin kepalanya. Dan ternyata katanya pas Isal ngeliat ke atas, di beberapa sudut laut itu kelihatan banget ada kayak beberapa kapal gede, hitam, tua, gelap semua. Dan kapal itu tuh udah kayak nggak kepake gitu, Bi. Tiba-tiba kedengeran orang teriak-teriak ngomong tolong, tolong, tolong gitu. Anjing, padahal tadi sebelum ngumpet gak ada ya? Iya. Nah Bayu tuh ikut naik tuh buat ngeliat kayak sumber suara tolong-tolong itu dari mana. Pas mereka lihat ternyata kapal kecil dia itu udah dikerubungin sama banyak kapal. Dan ternyata semua kapal-kapal hitam itu tuh kosong. Bahkan suara teriakan minta tolong barusan itu dari salah satu kapal di ujung sana. Itu tuh ternyata kapal udah kebakaran, Bi, Nat. Anjir. Di atasnya pun juga kelihatan banyak banget tiba-tiba ada orang ngelambai minta tolong. Gak sedikit juga si Isal sama Bayu ngeliat ada orang yang lompat dari atas kapal ke dalam laut. Anjir. Sampai tiba-tiba ada kayak suara dek gitu. Isal sama Bayu ngeliat jelas banget kalau di sebelah perahu mereka ada kayak sosok badan cowok hitam gede ngambang nyentuh badan perahunya. Dan tau nggak, sosok itu ternyata mirip banget sama sosok yang ngebantuin mereka ngedorong perahunya. Wah, gila. Masih pakai pakaian lengkap seragam kapal, tapi sekujur badan si orang ini tuh udah kayak lebam, udah kayak orang udah meninggal beberapa hari lah. Wah. Di momen itu sebenarnya Isal sama Bayu itu rada saling berdebat lah. Yang satu lagi ngisi diesel, yang satu lagi ngarahin buat cari arah pulang. Nah kebetulan soalnya mereka berdua tuh udah jauh dari pantai Jepara, dan mereka belum ngisi diesel. Kalau misalnya arahnya salah, takutnya mereka berhenti di tengah laut kan. Iya. Yaudahlah mereka jalan dulu tuh pelan-pelan, nggak tahu arahnya kemana sambil mikir. Bingung juga mau teriak minta tolong, nggak ada orang tengah laut gitu. Nggak tahu rezeki atau gimana, Bi. Nah, tapi sekilas mereka tuh ngeliat dari sudut depan sana, mereka tuh ngeliat kayak ada cahaya lampu pemukiman gitu. Langsung tuh mereka seneng banget, mereka ngerasa kayak, oh udah mau nyampe ke daratan nih gitu. Pelan-pelan kapal mereka ngarah ke sana. Mereka juga mikir kayak, oh bisa jadi kita bisa isi bensin di situ gitu. Pas udah mau nyampe daratan, mereka ngelihat kayak banyak banget orang pada ngelambai-lambai gitu, kayak nyambut mereka buat suruh datang gitu. Nah mungkin karena kapal mereka juga asing di mata mereka, makanya kayak disambut lah sama orang-orang ini gitu. Makin ngedeket ke arah pesisir, lo tahu nggak ternyata tadi kan gue bilang dari jauh kan mereka ngeliat kayak ada lampu terang pemukiman gitu kan. Iya. Ternyata tuh cuman fata morgana doang, Bi. Pesisir pantai tuh beneran cuman kosong melompong, cuman ada pasir, pohon, sama tadi barisan orang yang masih ngelamba-lambain tangan ke arah Isal sama Bayu tapi nggak gerak badannya, cuma lamba-lambain tangan doang. Isal sama Bayu sadar itu kayaknya hal yang aneh. Mereka mikir kayak ini nih disambut atau malah disuruh cabut gitu kan. Iya. Nah untungnya Isal sama Bayu itu belum turun dari kapal. Nah kenapa untung? Ini yang sadar pertama kali tuh kata Isal. Jadi ternyata barisan orang yang udah berdiri dan tadi ngelambain tangan, secara sosok dan postur tuh ternyata kayak ada yang aneh. Pas Isal berdiri ke arah bagian depan perahunya, dia ingat banget orang-orang tadi itu tuh pada nggak punya alis, Bi. Di bagian antara hidung sama bibir pun juga kayak nggak ada lekukan gitu loh. Jadi kayak beda sama orang pada umumnya. Iya. Makin lama mereka saling tatap-tatapan. Barisan orang yang tadi tuh pelan-pelan pada kayak kegirangan,
Mata mereka tuh kayak bulat sebulut-bulutnya, kayak nggak ada kulit penutup matanya gitu. Kayak nggak ada kelopaknya gitu. Iya, cuman buletan doang gitu, Nat. Mereka berdua langsung teriak, demit itu demit gitu. Pokoknya di hari itu chaos, mana bensin mereka udah mau habis. Kalau misalnya mau maksain balik, takutnya mati di tengah. Jadi Isal sama Bayu itu cuma teriak-teriak aja minta tolong, kayak siapa tahu ada orang yang denger gitu. Kondisi ketakutan, nggak bawa bekal makan ataupun minum. Pelan-pelan badan Isal sama Bayu tuh kayak bener-bener lemes. Tiba-tiba brek, mereka jatuh tuh di tengah kapalnya. Mereka cuma bisa tiduran lemas. Yang mereka rasain pun juga cuma lapar, haus, sama badannya tuh kayak kegoyang-goyang kena ombak. Yang diingat sama Bayu intinya, dia tuh kebangun pas udah terang. Kebangun gara-gara ada kayak suara rame bapak-bapak gitu sama suara mesin. Ternyata pas Bayu sama si Isal melek, udah ada beberapa orang yang masuk ke perahu mereka. Itu tuh bapak-bapak sama nelayan yang nyari-nyariin mereka. Dan mereka baru sadar kalau Isal sama Bayu itu udah 2 malam gak balik. Dicari gak ketemu-ketemu. Pas warga ngelihat ada perahu yang hilang, mereka sadar, oh mungkin bisa jadi perahu hilang ini karena dibawa sama Isal sama Bayu. Tapi tau gak, Bi, Nat, perahu Bayu yang ditemuin sama nelayan-nelayan ini, itu tuh udah di tengah laut aja. Posisinya tuh udah gak kayak terakhir yang mereka sadar. Mereka kan sadarnya mereka tuh lagi di pesisir pulau yang gak berpenghuni. Yang mereka ngeliat ada orang ngelambain tangan itu kan. Iya. Nah, ditanyalah sama warga kampung, kayak kemarin kemana aja Isal sama Bayu. Inget-inget lagi tuh kemana ya mereka. Tapi mereka kayak gak nemu kita kemana gitu loh. Bahkan setelah beberapa tahun kemudian, si Isal sama Bayu ini beneran nyari ikan. Terus mereka bener-bener keliling Jepara ke Pulau Karimun Jawa itu. Mereka tuh bener-bener gak nemu sama sekali, Bi, Nat. Pulau yang waktu itu mereka berhenti di tengah laut dan mereka ngeliat ada orang ngelambain tangan. Sampai sekarang mereka pun gak sadar itu tuh di mana. Hah? Jadi mereka datang ke pulau gaib gitu, Moy, Iya, yang benar. gak pernah bisa ditemuin. Iya, dan posisinya tuh ada di daerah Pulau Karimun Jawa. Anjir, untung masih bisa balik ya. Untungnya sih. Cerita pembuka malam ini dari gue, Nat, Moy. Ya, ini cerita dari Ika. Nama si pengirim ini langsung gue samarin karena dia nggak mau disebutin nama aslinya. Ini tentang salah satu kejadian pesugihan yang kebetulan pelakunya ini adalah sepupunya si Ika. Oh, Dan sepupunya ini kita sebut aja namanya Wahyu dan Ayu ya. Oke. Sepasang suami istri dan mereka ini punya anak perempuan. Ayu dan Wahyu ini sebenarnya bisa dibilang orang berada. Mereka punya rumah, mobil, ruko, bahkan punya toko kosmetik sendiri. Tapi ternyata di balik kekayaan yang mereka punya ini, ada sesuatu yang menyeramkan di baliknya. Usut punya usut, ternyata mereka ini bisa sesukses sekarang dan punya harta yang cukup banyak itu dari hasil pesugihan, Nat, Moy. Wow. Jadi mereka itu punya 2 jenis pesugihan. Yang pertama pesugihan kandang bubrah, yang maksa mereka tiap tahun itu pasti renovasi rumah, padahal area rumah itu masih bagus, masih layak jadinya pakai. berantakan mulu gitu ya? Iya benar, udah pernah gue bawain tuh cerita tentang pesugihan kayak gitu kan. Iya, iya. Dan yang kedua, mereka pakai pesugihan yang dimana mereka tuh harus menumbalkan nyawa orang-orang di sekitarnya. Korbannya itu bakal dibuat sakit aneh sampai akhirnya meninggal dunia. Dan kebanyakan dari mereka ini sebenarnya nggak pernah punya penyakit sekalipun. Dan kebetulan korban selanjutnya yang mereka incar di sini adalah keluarga Ika, yaitu ibunya Ika dan Ika sendiri. Oke. Jadi Ayu dan Wahyu itu mau jadiin sepupu dan tantenya sendiri itu sebagai tumbal. Gila ya. Ini kejadiannya di tahun 2015. Jadi awal-awal kejadian si ibunya Ika ini ngeh kalau keluarganya tuh mau dijadiin korban tumbal pesugihan akibat ada satu insiden di mana rumah dia tuh diteror berkali-kali. Teror pertama, ceritanya si ibunya ini baru pulang kerja di waktu maghrib. Awalnya normal, sampai tiba-tiba aura di depan rumahnya itu jadi dingin gitu aja. Dan pas ibunya masuk ke rumah dan mau nutup pintu, di situ dia ngeliat kalau di depan rumah pojok sebelah kiri itu ada sosok perempuan rambutnya panjang, postur tubuhnya tinggi, tapi nggak normal. Oke. Mukanya hancur dan banyak belatungnya, Nat, Moy. Terus lidahnya tuh beneran panjang sampai nyentuh perut gitu. Sosok ini cuma ngeliatin ibunya Ika aja, kayak mau mangsa gitu. Ih. Dan ngeliat kejadian itu, ibunya Ika tuh ya notabene-nya punya sense gitu ya buat berkomunikasi dengan mata batin. Akhirnya nyari tahu siapa yang ngirim sosok itu. Dan setelah beberapa saat diam, sosok itu akhirnya menjawab sambil cekikikan, bilang, "Keponakanmu," kata gitu.
Ibunya Ika awalnya kaget banget dan tanpa pikir panjang, dia langsung lari masuk ke rumah, terus nyiapin garam krosok, daun kelor, dan kunyit parut. Semuanya dicampur, terus langsung disiramin ke semua arah sekitaran rumah, bahkan di tempat si sosok hantu tadi sambil baca doa. Setelah penyiramannya selesai, untungnya sosok ini hilang dan kehidupan akhirnya berjalan normal lagi. Nah ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ada satu malam, di jam 1 malam gitu ya, pas semua orang tuh udah pada tidur, tiba-tiba Ika denger di kamar ibunya ada suara jeritan lirih kayak orang lagi kena cekek. Ika penasaran dan langsung samperin lah kamar ibunya. Pas dibuka pintunya, Ika kaget banget Nat, Moy. Ibunya ini udah kebaring di atas tempat tidur gitu ya. Tapi posisinya lehernya tuh kayak dicekek gitu. Padahal nggak ada sama sekali yang nyekek dia. Sambil terus ngerintih kayak orang mau mati gitu, Ika langsung ambil air minum, bacain doa sebisanya gitu ya. Terus langsung dikasih ke ibunya. Alhamdulillahnya, beberapa saat kemudian ibunya balik normal. Katanya teror kiriman ini tuh udah makin ganas karena sampai-sampai bisa nyekek leher ibunya gitu kan. Iya. Dan katanya kali ini yang datang nyekek itu bukan kuntilanak yang dilihat sebelumnya Natmoy. Sosoknya itu beda. Ini tuh ternyata genderuwo. Badannya gede, hitam, matanya merah. Lu bayangin setannya berarti. Nah, lu bayangin tuh, lu dicekek sama genderuwo segede itu di atas badan lu gitu. Iya. Nah, alasan kenapa keluarga Ika yang jadi target ternyata karena Ayu dan Wahyu itu tahu kalau ibunya Ika itu tuh paranormal. Jadi mereka tuh berusaha buat nyingkirin terlebih dahulu biar nggak ada yang ngegagalin upaya pesugihannya mereka. Dan karena Ayu dan Wahyu itu penasaran, apa iya ibunya Ika tuh paranormal yang konon katanya sakti. Akhirnya mereka sampai ngundang Ika sekeluarga buat ikut makan bareng di rumahnya mereka. Jadi Ayu dan Wahyu ngundang Ika sekeluarga beserta ibunya yang ya dikira sakti banget itu datang ke rumah mereka. Oke. Dan pas sampai di rumahnya si Ayu dan Wahyu ini, Ika sekeluarga tuh kaget banget. Karena ternyata si Ayu dan Wahyu itu juga ngundang beberapa orang pinter untuk ngetes ibunya Ika. Anjir. Singkat cerita nih, pas mau mulai makan, semua orang yang ada di situ tuh ikut ngumpul buat doa bersama, termasuk si orang-orang pinter yang diundang. Waktu doa ini lagi berlangsung, si ibunya Ika tuh ngelirik ke salah satu orang pinter dengan tatapan tajam. Tatapan yang bukan kayak dari mata ibunya gitu loh. Nah si orang pinter ini ngeh. Terus lu tau gak Nat, Moy? Tiba-tiba badan si orang pinter ini kepanasan. Gara-gara ditatap tajam sama ibunya Ika itu. Mukanya jadi merah. Dan ternyata katanya sosok kodam yang ada di tubuh orang pinter ini tuh bereaksi atau kepancing, bahkan kayak orang mau kesurupan gitu. Padahal ibunya Ika beneran cuman ngelirik tajam doang, nggak ngapa-ngapain. Logikanya orang kalau misalkan lagi berdoa itu tangannya mengadah ke atas kan. Iya. Nah tapi ini enggak. Orang pinter ini justru posisinya tuh duduk, tapi kayak lagi kesurupan. Bahkan sekujur tubuhnya tuh merah padam kayak orang kebakar gitu loh. Dan suaranya kayak macan mau nerkam, ngegerem gitu. Kayak kesurupan gitu. Orang pinter yang lain tuh jadi pada kaget juga. Beberapa orang pinter yang tadinya ada di depan ibunya Ika tiba-tiba pindah menjauh setelah insiden itu. Dan ternyata kenapa mereka pindah tempat? Karena mereka takut kejadian serupa tuh nimpa mereka. Dan kejadiannya gak nyampe situ Nat, Moy. Bahkan setelah insiden itu, beberapa minggu kemudian, ternyata Ayu dan Wahyu ini ngebawa foto ibunya Ika ke dukun, buat dihancurin lah istilahnya. Tapi katanya selalu gagal dari dukun satu ke dukun lainnya. Nggak tahu kok bisa gagal gitu ya, nggak tahu kenapa. Tapi sedikit demi sedikit, si Ika ini dapat info kalau intinya si ibunya ini emang akan sulit buat diserang, karena sosok yang ngejagain ibunya ini nggak kalah kuat. Ada yang bilang sosok pelindungnya si ibunya Ika ini adalah Nyi Roro Kidul bahkan. Dan yang lebih ngeri lagi, bisa jadi semua teror itu tuh malah jadi bumerang balik ke yang ngirim. Saking kuatnya yang ngelindungin. Dan benar aja setelah hal itu, alhamdulillah teror tuh nggak ada lagi. Tapi ini semua malah pergi ke rumah mertuanya Ayu, alias si ibunya Wahyu. Mertuanya tuh nggak punya sakit apa-apa, sehat-sehat aja. Tapi keesokan harinya tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Katanya setelah seminggu mertuanya itu meninggal, tiba-tiba bayangan arwah mertuanya ini datang di mimpi ibunya Ika dan bilang pakai bahasa Sunda sambil nangis, yang kalau diartiin kayak gini. Ya Allah Cek, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya nggak punya salah, nggak punya dosa ke menantu saya.
kok bisa-bisanya saya dijadiin tumbal, ya Allah tega banget. Ya. Dan gak lama dari itu, salah satu saudaranya pun ikut nyusul meninggal dengan kejadian yang hampir serupa. Kali ini meninggal pas ngebenerin kabel listrik yang koslet. Tiba-tiba ditarik kenceng karena kaget ngeliat ada kuntilanak duduk di sebelahnya. Teror pesugihan ini merembet sampai ke tetangga, bahkan guru ngaji pun jadi korban. Mereka meninggal secara tiba-tiba tanpa penyakit bawaan, tapi langsung kena komplikasi dan itu nyerang cepet banget. Dan semalam sebelum meninggal, mereka tuh ngelihat sosok genderuwo yang sama. Dan yang paling bohongnya lagi nih ya, kejadian baru juga di tahun ini, Nat, Moy. Adek dari ibunya Ayu, sebut aja namanya Pak Ari, berarti omnya si Ayu gitu ya. Itu tiba-tiba komplikasi, paru-parunya bocor, sesak nafas, bahkan lumpuh. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja. Cil. Padahal sehari sebelum sakit, posisinya tuh masih sehat, bahkan masih ketawa-ketawa ngobrol aja kerjaannya. Anjir. Dalam waktu yang tergolong cepat itu, Pak Ari langsung koma di rumah sakit dan nyawanya gak ketolong. Seminggu kemudian, di rumah ibunya Ayu itu ngadain yasinan. Nah, jarak rumahnya itu berdekatan sama rumahnya Ayu. Dan tahu nggak, pas ibunya Ika ini datang buat yasinan, ibunya Ika ini ngelihat ada sosok arwah Pak Ari lagi diseret sama dua sosok gede. Posisi arwahnya tuh ketakutan, teriak-teriak. Si arwahnya Pak Ari ini. Ibunya Ika ngelihat arwahnya Pak Ari itu tuh digantung di depan rumahnya Ayu. Dan ternyata di situ udah ada banyak sosok arwah yang digantung dan jadi korban pesugihan mereka juga. Ada sosok arwah mertuanya, adik suaminya, bahkan guru ngajinya itu digantung berjejeran. Gila ya. Makanya si ibunya Ika ini tahu korban-korban itu siapa aja. Mereka teriak-teriak minta tolong dan ngelirik ke arah ibunya Ika. Ternyata rumahnya Ayu dan Wahyu itu udah jadi sarang tumbal, Nat, Moy. Bahkan kalau dilihat rumah yang kelihatan bagus itu, kalau dilihat pakai mata batin, itu tuh bukan rumah, tapi tempat sarang pesugihan. Tulang belulang manusia, organ tubuh manusia bergeletak sembarangan dan darahnya tuh ngocor di mana-mana. Dan itu semua cuman ibunya Ika doang yang bisa ngelihat. Yang lain ngelihatnya ya cuman rumah biasa aja, rumah gedung gitu ya, bukan rumah iblis pesugihan. Anjing. Gue gak pernah ngebenerin sih kalau misalnya ada orang pesugihan ya. Kayak gue denger cerita pesugihan orang lain ditumbalin aja kayak proyek gitu misalnya. Kan kita gak kenal sama si kuproynya kan. Iya. Itu gue ngerasa ngilu banget gimana ini keluarga sendiri anjing. Bener. Iya bener. Jadi cerita yang mau gue ceritain ini cerita yang dialami sendiri sama tante gue. Oke. Waktu itu dia digangguin ketika dia datang ke suatu mall di Jakarta. Oke. Gue gak bisa sebutin mallnya apa, tapi cluenya ini itu adalah salah satu mall yang gedungnya gak cuma satu. Oke, terus. Jadi ceritanya ini tahun 2016. Gue samarin nama tante gue ini jadi Tante Dian ya namanya. Tante Dian, oke. Iya. Waktu itu Tante Dian lagi hamil sekitar 7 bulanan. Hamil gede berarti ya. Iya. Kalian tahu kan kalau misalkan lagi hamil itu tuh pasti kayak ada ngidamnya gitu kan. Iya. Saat itu Tante Dian tuh ngidam banget lagi pengen nonton bioskop. Tapi itu udah sekitar jam 7 malam. Tante Dian itu ngomong ke suaminya. Suaminya ini tuh om gue. Oke. Mau nonton filmnya Tom Hanks. Kebetulan waktu itu tuh kalau nggak salah di bioskop tuh lagi ada filmnya Tom Hanks. Namanya tuh Sally. Oke. Jadi tante gue ini tuh ngefans banget sama Tom Hanks. Orang kalau ngidam kan emang harus saat itu juga kan diturutin. Sementara itu tuh udah jam 7 malam. Pas dicek ada nih filmnya di mall yang gue sebut ini. Ada jadwalnya jam 10 malam. Kekejar sih, cuma harus nonton midnight kan. Tapi kan kalau misalkan ibu hamil tuh kayak nggak boleh keluar malam, nggak boleh kecapean gitu-gitu kan. Oke. Tapi di satu sisi dia tuh juga ngidam banget gitu, pengen nonton. Iya. Jadi ya udahlah sama suaminya akhirnya ditemenin nonton Sally. Di jam 10 itu? Di jam 10 midnight. Oke. Berangkatlah mereka berdua. Sekitar jam 8-an mereka sampai di sana. Terus om gue, suaminya Tante Dian, beli tiket. Dia beli tiket, beli popcorn, beli yang lain-lain. Si Tante Dian ini posisinya nunggu kayak di lounge-nya gitu. Tante Dian ini nunggu sambil duduk. Saat itu tuh kondisi bioskopnya tuh lagi gak rame gitu, karena itu weekdays dan itu udah malam juga kan. Lo tau kan di bioskop di ruang tunggunya ada kursi panjang gitu, kayak tempat lo nunggu sebelum lo masuk teater. Oh iya, oke. Nah di ruang tunggu itu tuh Tante Dian duduk sendirian. Setelah om gue beli semuanya, om gue mau ke toilet. Terus dia nitipin semua popcorn dan tiket ke Tante Dian ini. Oke.
Pas Tante Dian lagi nunggu sambil main HP, dia ke distract karena tiba-tiba ada anak kecil cewek ngeliatin perutnya Tante Dian di dekat Tante Dian sambil senyum-senyum. Mungkin penasaran kali ya anak kecil ngeliat ibu hamil. Terus sama Tante Dian disenyumin balik. Kayak semenit 2 menit si anak kecil ini tuh tetap aja diem ngeliatin. Terus sampai-sampai dari yang posisinya berdiri, anak kecil ini tuh sampai jongkok ngeliatin perutnya Tante Dian sambil senyum-senyum cekikikan. Ini di depan Tante Dian banget. Iya, di depannya dia banget. Anjing, gak jelas ya. Terus Tante Dian akhirnya ngajak ngobrol dong, karena ini kan anak kecil. Kayak, sini duduk sebelah tante. Terus pas diajak, si anak kecil ini tuh malah langsung lari, kabur. Terus sekitar jam 10-an mereka masuk teater. Kebetulan karena emang ini midnight, jadi mereka tuh satu teater cuma 8 orang. Oke. Dan duduknya jauh-jauhan tuh. Iya, jauh-jauhan. Oke. Terus seneng lah si Tante Dian ini karena ngerasa ngidamnya terpenuhi kan. Ya. Sampai akhirnya pas lagi di tengah-tengah nonton, tiba-tiba Tante Dian nih denger suara anak kecil cekikikan dari belakang bangkunya dia. Oke. Dan om gue tuh juga denger. Terus akhirnya mereka ngediemin dulu nih, sampai ternyata ngeganggu banget nih suaranya. Akhirnya Tante Dian tuh nengok ke belakang. Pas nengok ke belakang, nggak taunya nggak ada siapa-siapa di situ. Oh. Orang hamil kan biasanya lebih sensitif. Nah di situ Tante Dian ngerasa lebih takut dari biasanya, Bi. Tapi Tante Dian gak berani ngomong ke suaminya. Akhirnya dia lanjut nonton dengan perasaan yang gak enak dan gak nyaman. Oke. Sampai akhirnya mereka pulang dan udah sampai rumah. Tante Dian udah mau tidur nih sama suaminya. Oke. Pas udah merem, matiin lampu, tiba-tiba Tante Dian nih ngerasa kayak perutnya tuh gak enak gitu. Awalnya Tante Dian nih mikir, apa ini kontraksi ya? Tapi ternyata rasanya beda sama kontraksi. Pas dia ngerasa-rasain lagi, makin gak enak nih perutnya. Sampai ngerasanya tuh kayak berat gitu. Akhirnya Tante Dian ini melek di kegelapan. Terus dia ngeliat ada anak kecil perempuan yang tadi di bioskop lagi nempel di perutnya Tante Dian sambil bilang, jangan pulang. Aduh, anjing. Wah, di situ Tante Dian histeris banget, teriak-teriak ke suaminya kalau ada anak kecil perempuan di perutnya dia. Suaminya nyalain lampu bilang, kenapa? Terus Tante Dian ini bilang, ini ada anak kecil perempuan di perut aku nempel tadi. Pas suaminya lihat, ternyata udah nggak ada. Terus suaminya bilang, ya udah, kamu tenang ya. Udah, kita tidur lagi ya. Nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa kok. Akhirnya mereka lanjut tidur lagi. Kebesokannya keluarga Tante Dian manggil ustadz gitu untuk ngedoain dan ngusir apa yang nempel di Tante Dian gitu. Di situ ustadznya bilang ke Tante Dian untuk sholat sama berdoa terus. Karena udah diusir ustadznya, si Tante Dian ini sekarang ngerasa jadi lebih tenang sama nyaman. Malamnya Tante Dian udah ngerasa jauh lebih tenang. Akhirnya dia nonton TV tuh di ruang tamu. Tapi tiba-tiba pas pikiran Tante Dian udah clear, udah tenang, ada suara lagi. Tapi sumber suaranya tuh di depan pintu rumah Tante Dian. Di luar berarti? Iya, di luar rumahnya. Di situ perasaannya Tante Dian tuh kayak takut, campur merinding, campur kesel juga. Karena dia kan ngerasa udah didoain nih sama ustadznya. Tapi kok masih ada suara-suara lagi. Akhirnya Tante Dian langsung gedein volume TV-nya dan dia kayak nggak peduli gitu. Digedein biar nggak denger apa-apa lagi kan. Tapi abis digedein volume suara TV-nya, sekarang ada suara cekikikan anak kecil di depan rumahnya dia. Oh shit. Dan itu makin kenceng suaranya, sampai ngalahin suara TV-nya. Sampai akhirnya si Tante Dian ini tuh ngeberaniin diri untuk buka pintu rumahnya. Ya anjing. Jadi posisinya ini tuh rumah Tante Dian tuh kalau dibuka langsung taman gitu. Dan depannya taman tuh pagar. Oke. Pas dia buka pintu, ternyata di depan itu tuh nggak ada siapa-siapa, Bi. Pas dia keluar, dia tengok kanan kiri juga nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia balik badan dong untuk masuk lagi ke dalam rumah. Pas dia balik badan, dia dengar lagi ada suara anak kecil cekikikan rada jauh dari luar pagar. Pas dia balik badan, nengok ke pagar, di situ Tante Dian tuh ngeliat ada anak kecil yang semalam nempel di perut dia, yang juga ada di bioskop kemarin. Dan tiba-tiba si anak kecil perempuan ini dada-dada ke arah Tante Dian, dan seketika dia kabur gitu aja sambil teriak, "Dadah tante." Anjing.
Jadi ternyata anak kecil perempuan ini tuh ngikutin dari mall itu. Pas udah didoain, dia ngerasa dia tuh harus pamitan dulu. Oh shit. Oh, Fuck, berani banget anjing. anjing. Si anak kecil ini gemes sama bayinya tante lo kali ya? Iya kayaknya sih iya ya. Tapi serem banget anjing sampai ngikut ke rumah, Bi. Anjing berani banget bangsat.